Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kamar Jurnalis. Kamar Jurnalis merupakan podcast dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengda Jawa Barat. Nah, podcast kali ini merupakan podcast pertama di organisasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Oleh karena itu kita akan mengupas tuntas apa sih IJTI Jawa Barat itu bersama Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Pengda Jawa Barat, Kang Ikhwan Sabaromli. Baik, Kang Ikhwan, selamat malam, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar gimana sehat? Alhamdulillah, Kang. Siap, Aduh, mantap. sibuk apa sekarang, Kang? Ya, tetap sibuk liputan lah. Tetap ya, itu, sebagai jurnalis tetap liputan ya, tugas utama gitu. Betul. Nah, baik Kang, pemirsa, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita akan membahas organisasi profesi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Barat ya khususnya gitu. Baik Kang, bisa dijelaskan nggak sedikit apa sih organisasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ini? Ya, terima kasih Kang Abra. Jadi intinya sejarahnya ya. Sejarah IJTI sendiri itu hadir pada era reformasi, Kang. Jadi 98 berarti ya? Tahun 98 era masa Presiden Soeharto lengser, hadirlah perkumpulan jurnalis televisi hadir untuk membuat pemufakatan lah, membuat organisasi profesi bernama IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Nah di situ terbentuklah pada tahun 1998 pada bulan Agustus, Kang. Bulan Agustus 98 ya terbentuk IJTI itu. Nah di situ kan pada saat itu pergerakan lagi kencang-kencangnya tuh, pergerakan era reformasi kencang-kencangnya, jurnalis televisi menjadi garda terdepan juga. Betul. Di saat itu, nah teman-teman di daerah pun sama karena untuk menghadirkan perlindungan terhadap jurnalis di daerah juga. Di saat ramainya reformasi, teman-teman ikut ingin menghadirkan IJTI juga di daerahnya. Nah, pada tahun 99 itu ada Pengda dan dulu disebutnya Korda. Kalau sekarang Pengda. Oke, jadi 98 terbentuk IJTI. Ya. Korda yang sekarang Pengda itu terbentuknya di 99 ya kan? Iya, 99. Nah, di situ ada 9 Korda. Di 9 provinsi. Salah satunya yang paling pertama yaitu IJTI Jawa Barat, Pengda Jawa Barat. Nah, IJTI Pengda Jawa Barat hadir di tahun 99. Nah, baru di legal formalkan lah intinya, kepengurusan secara utuh dan sebagainya itu di tahun 2003. Oh, 2003. 2003 hadir. Di situ awalnya sih tetap karena IJTI Jawa Barat hadirnya dari kasus-kasus sengketa informasi dan sebagai peliputan dan sebagainya. Nah, di tahun 2023 hadir dengan ketua Kang Ilmi Hatta. Beliau senior saya, beliau dulu sebagai jurnalis handal lah di masanya, di masa zaman kaset dan Betacam dan sebagainya, dan pernah menjadi kepala biro iNews ya, MNC Group dan sebagainya. Dan setelah Kang Ilmi di masa 2 periode. Oh, Kang Ilmi 2 periode ya. Di situ dilanjutkan oleh Kang Patria dari SCTP. Beliau 1 periode. Nah, setelah Kang Patria itu ada Kang Iman S. Nurdin. Trans ya? Ya, Trans, CNN. Banyak lah beliau berkecimpung di dunia televisi. Nah, setelah Kang Iman Ewok baru saya. Nah, Kang sekarang Ikhwan ya. Kedua periodenya. Kemarin periode pertama, sekarang baru memulai periode kedua. Seperti itu sih, Kang. Jadi IJTI Jawa Barat. Pengda Jawa Barat tuh hadir di tahun 2003 awalnya. 2003 ya. Legal formalnya itu 2003 walaupun sebetulnya terbentuknya itu di tahun 99 ya gitu ya. Betul. Oke, karena dari tahun ke tahun gitu kan, dari 99 legal formal 2003 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
khususnya Pemda Jawa Barat ini sudah terbentuk, nah ya. Tapi mungkin masih banyak pertanyaan, Kang ya. IJTI itu apa sih gitu? Maksudnya itu organisasi seperti apa gitu? Apakah sama kayak apa PWI, AJI atau gimana? Betul. Jadi intinya IJTI sendiri hadir dan menjadi apa ya? Menjadi bagian sebagai organisasi profesi bersama PWI atau apa? Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Jurnalis Independen AJI. Nah, jadi 3 itu udah dideklar lah atau dilegalkan oleh Dewan Pers bahwa betul. Sebagai organisasi profesi yang hadir sampai saat ini gitu. Jadi IJTI hadir salah satunya ya di daerahnya ya IJTI Jawa Barat. Nah, fungsi IJTI Jawa Barat sendiri apa itu fungsinya? Jadi intinya teman-teman apa ya? Intinya hadirnya apa? Organisasi profesi ini pertama jelas untuk mengawal kebebasan pers. Itu yang paling pertama karena sampai sekarang masyarakat belum paham lah, terutama ya mungkin pemerintah, aparat dan sebagainya masih belum paham mengenai, dan masyarakat sekalipun belum paham mengenai kebebasan pers itu apa. Dan yang kedua ya mungkin hadirnya organisasi ini ya memberi perlindungan terhadap para jurnalis saat peliputan di lapangan. Di situ kalaupun ada persinggungan, sengketa informasi atau pemberitaan, ya kita yang hadir gitu lewat advokasi kita, memberikan pelayanan hukum kepada teman-teman jurnalis bahwa ini loh kasus sengketa bersama media atau bersama jurnalis bukan ranahnya pidana, tapi ranahnya dengan Dewan Pers. Itu dan Undang-Undang Pers itu ya? Iya, dengan Undang-Undang Pers nomor 40 itu. Dan kode etik pun teman-teman udah paham lah intinya. Jadi panduannya di kode etik dan sengketanya ada di Dewan Pers dan Undang-Undang nomor 40. Seperti itu sih kan. Jadi hadirnya ya mungkin semangatnya di situlah fungsinya gitu. Seperti itu. Fungsinya itu ya. Jadi salah satunya adalah melindungi teman-teman kita jurnalis yang bekerja di lapangan gitu ya, yang sering bersinggungan. Nah, kalau sekarang selain mengawal kebebasan pers, jelas yang mungkin pasti itu jadi perjuangan kita ke depannya, terus mengawal teman-teman di lapangan, kita juga pasti sebagai orang media yang mungkin fungsinya tidak hanya sebatas hiburan atau sebatas menginformasikan, tapi ikut mendidik juga. Betul. Nah, itu fungsi media. Betul. Salah satunya fungsi media tuh mendidik juga. Nah, salah satunya kita juga sebagai orang media ya ikut mendidik siapa ya, masyarakat di era disrupsi informasi saat ini gitu. Jadi fungsi kita ya turun ke masyarakat intinya. Disrupsi informasi itu seperti apa, terus apa sih cara seperti apa sih mengantar hoak dan sebagainya, cari referensi pemberitaan yang mungkin baik dan bermanfaat buat masyarakat seperti apa, karena itu menjadi kunci untuk saat ini, apalagi di era-era demokrasi saat ini, kebebasan berekspresi banyak. Nah, masyarakat harus paham apa yang koridor apa yang mungkin bisa dicari, yang dipahami mengenai informasi yang tepat dan akurat seperti itu. Nah, begitu pemirsa. Jadi organisasi profesi IJTI Jawa Barat itu fungsinya itu seperti tadi yang dijelaskan oleh Kang Ikhwan gitu ya. Jadi selain memberi perlindungan bagi jurnalis, juga untuk mengawasi atau memberikan edukasi, betul. Selain entertain dan juga informasi gitu ya. Betul. Pendidikan diutamakan juga ya, edukasi itu. Betul. Baik Kang, nih saat ini kan Akang itu kembali terpilih atau menjalankan roda kepemimpinan ini di periode kedua nih Kang. Betul. Apa saja yang sudah program kerja yang sudah dilakukan dan yang akan dikerjakan ke depannya itu apa aja sih Kang? Nah, sebelumnya mungkin saya akan membahas dulu bahwa di IJTI Jawa Barat sendiri sekarang paling gemuk kayak Akang. Ada. Paling gemuk
anggotanya nih, pemirsa saudara, bahwa anggotanya paling banyak se-Indonesia, di mana ada sekitar 280 lebih itu anggota aktif. Belum dengan anggota yang pasif sama senior, sekitar ada 350 lah. Jadi paling banyak di Indonesia. Nah, karena ya Jawa Barat sendiri menjadi center of information ya, di mana-mana Jawa Barat menjadi informasi yang sangat viral. Bahkan teman-teman televisi nasional banyak yang masuk ke Jawa Barat untuk membuat biro televisi dan sebagainya. Bahkan di Jawa Barat sendiri paling banyak televisi lokalnya kan. Nah, jadi kita coba merangkul teman-teman yang ada di redaksi dan sebagainya. Kang Iwan, ada sekitar 270 sampai 280 Iya. yang aktif gitu kan. Itu tersebar di seluruh Jawa Barat ya, Kang? Ya, jadi tersebar di seluruh Jawa Barat, ada di 11 Korda. Jadi kita juga punya koordinatoriat daerah. Jadi yang mengawal teman-teman di daerah ya Kordanya itu sendiri. Jadi kita nggak center di Jawa Barat sendiri. Kita dibuat di daerah agar mempermudah teman-teman untuk melakukan advokasi dan sebagainya lah. Kegiatan-kegiatan positif, sosial dan sebagainya kita dihadirkan di lebih cakupan di lebih yang kecil di kabupaten kota gitu. Nah, ada 11 saat ini, dan mungkin nanti kita coba di beberapa daerah akan kita memulai lagi di Depok, dan beberapa daerah lagi kita genjot lah, kita untuk dibentuk perbanyak, Korda betul gitu ya. dibentuk Korda agar memudahkan teman-teman berkoordinasi, bersilaturahmi, ya sesama pencari informasi lebih gampang lah intinya, ada di lingkup organisasi profesi seperti itu sih Kang intinya. Oke, nah untuk program kerja IJTI Jawa Barat sendiri nih Kang, yang sudah berjalan dan yang akan berjalan nih di periode kedua Kang, ini apa saja sih Kang? Banyak, jadi intinya kegiatan-kegiatan mulai dari advokasi, terus memberi edukasi kepada masyarakat dan jurnalis intinya, sampai kegiatan sosial Kang, bahwa kita bergerak tidak hanya soal peliputan saja, bahkan teman-teman di saat pandemi kemarin rame-ramenya kita coba membantu teman-teman yang di redaksi agar tetap bisa berjuang, tetap memberikan pelayanan lewat informasinya, agar terus bisa memberikan informasi dengan kita memberikan sembako ke pekerja media, terus banyak hal lah intinya. Kalau misalkan pendidikan ya mungkin kita turun langsung ke masyarakat, memberikan edukasi yang tadi kita obrolkan, bahwa di era disrupsi media, informasi dan sebagainya, ya kita harus hadir sebagai jurnalis yang mungkin intinya pro-nya bukan lagi ke pemerintah tapi ke masyarakat intinya, seperti itu sih. Okay. Nah, kedepannya ini kan periode kemarin udah cukup banyak kegiatan yang dihadirkan kepada masyarakat maupun ke internal IJTI sendiri. Nah, kedepannya kita sih punya misi bahwa ini kan era digital. Betul. Bahwa transformasi jurnalis televisi di era digital itu seperti apa sih? Nah, mungkin di IJTI lah sebagai sebagai inkubator bahwa jurnalis televisi yang unggul tuh seperti ini loh. Kita menghadirkan jurnalis yang unggul dan mungkin lebih aksesibilitas kepada era digitalnya sendiri, bahwa teman-teman jurnalis televisi di tengah disrupsi media di tengah digitalisasi informasi di tengah teknologi yang mungkin sekarang terus berkembang, kita harus terdepan juga gitu, agar tidak memberikan informasi kepada masyarakat itu lebih cepat dan tepat juga, intinya seperti itu sih, hal yang sederhana. Salah satunya mungkin dengan membuat podcast ini ya Kang? Ya, salah satunya mungkin ini namanya juga kan udah kamar jurnalis. Betul. Udah berat intinya. Di situ kita menghadirkan informasi isu yang menjadi newsmaker, kita hadirkan di sini agar informasinya bisa dikupas lebih tuntas,
informasinya lebih bermanfaat lagi kepada masyarakat, lebih terbuka lagi, dan masyarakat nggak setengah-setengah mendapatkan informasi gitu. Nah di sini manfaatnya mungkin bisa lebih besar lagi lah kepada penerima informasi bahwa kita IJTI tidak hanya bekerja di medianya masing-masing, tapi di media sosialnya juga kita hadir gitu, konten sosial dan sebagainya. Ya mungkin ini tujuan kita agar informasi lebih detail, lebih bermanfaat pada masyarakat lebih cepat juga seperti itu. Siap. Baik, pemirsa Kamar Jurnalis, demikian mungkin ya sedikit sejarah singkat IJTI Jawa Barat, fungsi organisasi IJTI Jawa Barat ini untuk apa gitu kan sudah dijelaskan oleh Kang Ikhwan. Nah, selain untuk apa menaungi para jurnalis juga, ternyata dapat juga memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Ya, gitu betul. kan, Itu jadi yang sekarang harapan yang paling depan seperti itulah. Nah, gitu. Jadi podcast ini memang baru pertama kali nih kita bikin ya. Ya, betul. IJTI Jawa Barat kita bikin. Namun kedepannya pemirsa akan terus tetap dapat menyaksikan podcast Kamar Jurnalis ini dengan tentunya isu-isu yang lebih menarik dan narasumber yang lebih menarik begitu. Bukan begitu ya Kang Ikhwan ya? Harus seperti itu. Harus. Oke. Baik Kang Ikhwan, terima kasih banyak nih atas Sama-sama, Kang. waktunya. Siap. Sudah berdiskusi atau ngobrol santai bersama siap. saya nih Kang ya di Kamar Jurnalis ini Kang. Dan semoga di kepemimpinan Akang yang kedua ini di periode 2001-2025 ini program-program kerja yang Akang canangkan itu berjalan dengan lancar. Amin. Ya mungkin dukungan dari pengurus sama teman-teman di 11 Korda mungkin itu menjadi harapan kami sih seperti itu. Siap. Baik, pemirsa demikian bincang-bincang santai Kamar Jurnalis bersama Ketua IJTI Jawa Barat. Dan pemirsa dapat terus menyaksikan podcast Kamar Jurnalis dan tentu saja dengan isu dan narasumber yang lebih menarik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Haturan Kang.